Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan pelajaran SKI bersama Pak Fadli. Bagaimana kabar anakku semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang kita pelajari kali ini, sebelum kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib, kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasrib merupakan nama lain dari kota Madinah. Setelah datangnya agama Islam, Yasrib disebut dengan Madinah. Sebelum masuknya Islam ke Yasrib, penduduk Yasrib sebagian besar merupakan pendatang, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Mari kita cari tahu kelanjutannya. Sebelum datangnya agama Islam, Madinah bernama Yasrib. Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yasrib terdapat di antara dua harrah. Di sebelah timur bernama Harrah wa Aqim, dan di sebelah barat bernama Harrah wa Barah. Di kota Yasrib terdapat gunung yang paling tinggi, yaitu yang bernama Gunung Uhud. Wilayahnya dikelilingi gunung dan sangat subur tanahnya, sehingga menjadi pusat pertanian di Arab. Sebagian besar penduduknya bercocok tanam, beternak, dan berdagang. Selain tanahnya subur, kota Yasrib juga strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota di Yaman di sebelah selatan dan di Syria di sebelah utara. Karena letaknya yang strategis dan tanahnya yang subur, banyak pendatang yang tinggal dan menetap di Yasrib. Bahkan bisa dipastikan bahwa penduduk Yasrib sebagian besar berasal dari pendatang. Kemudian penduduk Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Yasrib sebagian besar merupakan pendatang dari wilayah selatan dan utara. Mereka pindah karena permasalahan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Ada dua suku bangsa yang mendominasi Yasrib kala itu, yaitu salah satunya bangsa Yahudi yang sebagian besar berasal dari wilayah utara, yaitu terdapat tiga suku besar dari bangsa Yahudi di Yasrib, yaitu diantaranya Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Suku bangsa lainnya yaitu bangsa Arab dari wilayah selatan dan atau Yaman, yang terdiri atas dua suku, yaitu suku Bani Aus, yang kedua suku Bani Khosrot. Bangsa Yahudi ini memasuki di kota Yasrib secara bergelombang, tepatnya pada abad 1 Masehi dan abad 2 Masehi. Mereka berusaha menghindari kejaran bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menyiksa kehidupan mereka. Bangsa Romawi memandang bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pemberontak. Jadi bangsa Romawi ini memandang bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pemberontak. Pada saat kejayaan Romawi, bangsa Yahudi memberontak terhadap kekuasaan bangsa Romawi.
Sedangkan bangsa Arab memasuki di kota Yatsrib sekitar abad ke-3 Masehi. Mereka juga berdatangan secara bergelombang. Pada saat abad ke-4, bangsa Arab juga datang kembali dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga mengalahkan bangsa Yahudi yang sudah lebih awal menetap di sana. Bangsa Arab ini melakukan imigrasi ke Yatsrib atau perpindahan ke Yatsrib dikarenakan negerinya dilanda bencana alam berupa hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun sejak masa kerajaan Ratu Balkis. Selain itu, mereka juga mengalami konflik politik yang berkepanjangan. Pada awalnya suku-suku Yatsrib hidup dengan damai, rukun, dan penuh kasih sayang. Mereka saling menghormati satu sama lain, meski keyakinan mereka berbeda. Akan tetapi, saat bangsa Arab mulai bertambah dan melebihi bangsa Yahudi, dari sinilah timbul kecurigaan dan saling mengancam. Keretakan hubungan antara dua bangsa ini berawal dari sikap sombong bangsa Yahudi. Mereka menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Selain itu, mereka juga menganut agama tauhid, sedangkan bangsa Arab adalah penyembah berhala. Nah, ketegangan tidak hanya terjadi pada bangsa Yahudi dan bangsa Arab saja, melainkan antara dua suku, yaitu dari Arab sendiri, itu juga sering mengalami ketegangan. Penyebab utamanya apa? Yaitu perselisihan, salah satunya adalah masalah tentang perekonomian. Terkadang mereka juga sering memperebutkan tanah yang subur untuk bercocok tanam. Akan tetapi, dua suku tersebut dapat bersatu kembali untuk melawan bangsa Yahudi. Kerukunan dua suku Arab itu belum begitu terjalin hingga kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Apabila timbul konflik di antara bangsa Yahudi dan Arab, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman, "Kehadiran seorang nabi yang akan diutus sudah dekat. Dia akan memimpin kami untuk membunuh kalian." Para pendeta jika ditanya tentang kedatangan nabi, mereka selalu menunjuk ke Yaman. Isyarat itu bagi penduduk Yatsrib bukan negeri Yaman, melainkan kota Mekah. Oleh sebab itu, ketika bangsa Arab mendengar ada seseorang di Mekah yang mengaku dirinya sebagai nabi, mereka membuka telinganya lebar-lebar untuk mencari informasi mengenai kebenaran berita tersebut. Ketika musim haji tiba, mereka mengutus para pemuda untuk datang dan menyelidiki kebenaran itu. Hasilnya, mereka buru-buru mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menghasilkan dua perjanjian, yaitu perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua. Dari perjanjian ini kemudian mereka menyusun strategi untuk meminta Nabi Muhammad SAW datang ke Yatsrib dan mengajak bangsanya untuk memeluk agama Islam. Mungkin materi ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.